Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 jurusan Sistem Informasi kelas A. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membahas seputar RAM atau bisa dikenal dengan Random Access Memory. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan teman kelompok saya. Yang pertama saya sendiri atas nama Rizal, dan yang kedua Ananda Intan Pratiwi, dan yang ketiga Rahmawati, dan yang keempat Imatul Fajri. Baik, langsung saja untuk pemateri pertama, saya persilahkan yang hormat. Yang pertama, pengertian RAM. Random Access Memory atau RAM merupakan suatu alat yang biasanya disebut dengan memori yang digunakan sebagai tempat penyimpanan data sementara ketika saat komputer dijalankan dan diakses secara acak atau random. RAM juga termasuk salah satu jenis memori internal yang mendukung kecepatan prosesor dalam mengolah data dan instruksi. Biasanya, kapasitas RAM di dalam suatu komputer akan berpengaruh pada tingkat kecepatan prosesor data maupun loading komputer tersebut. Sehingga proses penyimpanan data, membuka data, dan juga menjalankan program akan semakin cepat sesuai di mana besarnya RAM komputer tersebut. Yang selanjutnya, perkembangan RAM dari masa ke masa. Yang pertama, RAM, Random Access Memory, ditemukan oleh Robert Dennard yang diproduksi secara besar-besaran oleh Intel pada tahun 1968. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Yang kedua, DRAM, Dynamic Random Access Memory, muncul pada tahun 1970. IBM menciptakan sebuah memori yang dinamakan DRAM, Dynamic Random Access Memory, yang mempunyai frekuensi kerja bervariasi, yaitu antara 4,77 MHz hingga 40 MHz. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Yang ketiga, RAM FPM, Fast Pack Mode, muncul pada tahun 1987. RAM jenis FPM merupakan RAM yang paling kerap digunakan pada masa itu. FPM bekerja pada rentan frekuensi 16 MHz hingga 66 MHz. Selain itu, FPM mampu mengolah transfer data sebesar 188,71 MB per detik. FPM juga dikenal sebagai DRAM, Dynamic Random Access Memory. FPM menggunakan modul memori SIM 30 pin dan SIM 72 pin. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Yang keempat, EDORAM atau Extend Data Out Dynamic Random Access Memory, muncul pada tahun 1995. Extend Data Output Dynamic Random Access Memory yang merupakan penyempurnaan dari FPM. EDORAM merupakan access time sekitar 70 NZ dan 50 NZ dan bekerja pada frekuensi 30 MHz dan 75 MHz. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Baik, yang kelima yaitu Synchronous Dynamic Random Access Memory. RAM ini muncul pada peralihan 1996 sampai 1997. RAM ini lebih dikenal sebagai PC66 karena bekerja pada frekuensi bus 66 MHz. Tegangannya hanya 3,3 volt, access time sebesar 10 ns dan mampu menghantarkan data dengan kecepatan maksimal 55 MB per detik. Yang keenam, Synchronous Dynamic Random Access Memory PC100, sama seperti RAM sebelumnya. RAM ini bekerja untuk komputer Pentium 2 pada bus 100 MHz. Karena bus sistem bekerja pada frekuensi 100 MHz, sementara Intel tetap menginginkan untuk menggunakan sistem memori RAM sebelumnya, maka dikembangkan memori yang dapat bekerja pada frekuensi Rambus Dynamic Random Access Memory. RAM ini muncul pada tahun 1999
yang menggunakan modul RIMM, transaksi data secara serial pada data bus 16 bit dengan kecepatan 16 GB. 8. Rambus Dynamic Random Access Memory PC 800. Dengan tahun yang sama, Rambus juga mengembangkan sebuah jenis memori lain dengan kemampuan yang sama dengan DRD RAM. Bedanya hanya terletak pada tegangan 9. Synchronous Dynamic Random Access Memory PC 133. RAM ini bekerja pada bus berfrekuensi 133 MHz dengan access time sebesar 1,06 GB per detik. MHz. 10. Synchronous Dynamic Random Access Memory PC 150. Pada tahun 2000, memori PC 150 mempunyai access time 7 ms dan mampu mengalirkan data sebanyak 1,28 GB per detik. 11. Double Dead Thread Synchronous Dynamic Random Access Memory. Pada tahun 2000 menggunakan sistem bus dengan frekuensi sebesar 100 sampai 133 MHz. 12. Double Dead Thread 2 Synchronous Dynamic Random Access Memory. Pada RAM ini, tahun 2004 memiliki kelebihan high float speed 400 sampai 800 MHz, memiliki satu keping 2 GB dan dipasangkan teknologi koneksi Bulgarian F atau biasa disingkat. Kemudian yang ke-13 yaitu DDR3 yang lebih dikenal dengan jenis modern dari memori akses dinamis. Pada 2007 memiliki bandwidth sampai dengan 1600 MHz dan mampu mentransfer data dengan clock efektif 800 sampai 1600 MHz. Yang ke-14 SIM atau Single Inline Memory Module. Modul atau chip memori ditempel di salah satu sisi sirkuit PCB atau lebih dikenal dengan papan sirkuit cetak. Memori ini hanya mempunyai jumlah kaki pin sebanyak 30 dan 72 buah. Kemudian yang ke-15 DIMM dan SODIMM. DIMM atau Dual Inline Memory Module artinya modul atau chip memori ditempelkan pada kedua sisi PCB saling berbalikan. Memori DIMM diproduksi dalam dua bentuk yang berbeda, yaitu dengan jumlah kaki 168 dan 184. Yang ke-16 RIMM atau SORIMM merupakan jenis memori yang dibuat oleh Rambus. RIMM pada dasarnya sama dengan DIMM dan SORIMM mirip dengan SODIMM. Struktur RAM. Yang pertama yaitu input storage, digunakan untuk menampung input yang dimasukkan melalui alat input. Alat input seperti keyboard, mouse, webcam, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu program storage, digunakan untuk menyimpan semua instruksi-instruksi program yang akan diakses. Yang ketiga, working storage, digunakan untuk menyimpan data yang akan diolah dan hasil pengolahan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu output storage, digunakan untuk menampung hasil akhir dari pengolahan data yang akan ditampilkan ke alat output. Fungsi RAM, yang pertama membaca data, yang kedua tempat penyimpanan sementara, dan yang ketiga membantu penggunaan multitasking dalam komputer, dan yang keempat mempercepat kinerja pemrosesan informasi dari komputer. Selanjutnya, cara kerja RAM. Nah, saat komputer dinyalakan, maka otomatis prosesor membutuhkan data yang ada di penyimpanan internal. Untuk mengirim data tersebut akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Disinilah RAM berguna untuk menangkap dan mengirim data dengan kecepatan yang sangat tinggi.
Foto tersebut dilakukan di dalam sebuah RAM. RAM akan menyimpan data operasional di sebuah aplikasi, kemudian mengelolanya agar dapat membuat aplikasi bisa berjalan. Semakin tinggi kapasitas dan kecepatan RAM, maka semakin lancar pula aplikasi tersebut bisa dijalankan di perangkat. Jadi itulah tadi presentasi yang dilakukan oleh kelompok kami. Apabila selama presentasi ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja, maka saya selaku moderator mengucapkan permintaan maaf. Dan apabila ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup dengan